Episode 2. Kami kembali ke kota ini 4 bulan lalu setelah melewati pertempuran hidup mati di klan Matahari. Hana mengorbankan jutaan lebah miliknya agar bisa mengalahkan ketua konsil Falatara Tanah 4. Dan pengorbanan paling besar dilakukan Ili. Dengan sisa tenaga, Ili berusaha menutup portal ke penjara bayangan di bawah bayangan yang dibuka bunga matahari pertama mekar. Harganya mahal sekali. Ili tewas terkena petir biru mematikan yang dilontarkan Falatara Tanah 4. Ave menyuruhku menggunakan buku kehidupan untuk pulang ke klan bulan. Aku, Sally, Ali, Miss Selena, dan Ave yang menggendong tubuh kaku Ili muncul di ruang keluarga rumah Ilo yang berbentuk balon, bertiang tinggi, dan berada di atas hutan lebat. Ilo, Faye, dan O sedang berkumpul. Mereka sedang tertawa menyaksikan film di layar televisi yang bisa muncul menghilang di ruang keluarga. Teknologi mengagumkan klan bulan. Waktu seakan membeku saat kami tiba. Ruangan itu menjadi lengang. Aku ingat sekali setelah setengah menit yang membingungkan, keheningan yang ganjil mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Faye sambil menangis terseduh lompat memeluk tubuh kaku putranya yang telah dibaringkan di atas sofa panjang. Sementara Ilo terduduk tidak percaya, menatap terbelalak, meremas jarinya. O melangkah dari belakang orang tuanya, bertanya polos, menggoyang-goyangkan tubuh kakaknya. Kak Ili sedang tidur ya? Kenapa tidak bangun? Aduh, aku kan mau nanya oleh-oleh. Bangun Kak Ili, bangun. Sally menangis terisak. Aku menyeka pipiku, sedih sekali menyaksikan tubuh Ili. Tidak ada yang bisa kulakukan lagi, Faye. Ave berusaha menghibur Faye yang sekarang pindah memeluk erat betis Ave. Memohon keajaiban pengobatan Ave. Tidak ada kekuatan di klan manapun yang bisa menghidupkan putra sulungmu. Aku sungguh minta maaf. Aku mohon Ave, hidupkan kembali Ili. Tangis Faye semakin kencang. Ave menggeleng, memeluk erat Faye. Cucu dari cucunya terpisah 4 generasi. Setidaknya, meskipun Ave tidak bisa menghidupkan Ili, dia bisa menyentuh bahu Faye, memberikan rasa hangat, rasa tentram ke hati Faye. Aku tahu itu. Aku bisa menyaksikan tangan Ave bercahaya. Dulu, Ave juga pernah melakukannya padaku. Itu memang hanya bertahan beberapa menit, tapi itu amat membantu membuat situasi menjadi lebih terkendali. Kabar kepulangan kami dari klan Matahari segera menyebar. Pemimpin pasukan bayangan klan bulan, Panglima Timur yang bernama Tok, datang beberapa menit kemudian dengan kapsul terbang, lengkap dengan panglima lainnya. Mereka ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Ili. Tok berbicara sebentar dengan Ave dan Miss Selena. Aku tidak terlalu mendengarkan kalimat mereka. Ave sepertinya menjelaskan secara cepat hasil perjalanan ke klan Matahari. Aku masih menenangkan Sally yang terus menangis, sementara Ali duduk bersandar di dinding, menatap langit. Sejak tadi, Ali tidak banyak bicara. Meskipun cuek atas banyak hal, Ali pasti merasakan kesedihan yang sama. 15 kemudian, Ave, Miss Selena, dan Tok mendekati kami. Kalian baik-baik saja? Miss Selena bertanya pelan. Tidak ada yang baik-baik saja setelah menyaksikan kematian teman sendiri, Selena. Ave yang menjawab. Lelaki itu menghela napas panjang. Kami bertiga hanya diam. Raib, Sally, Ali, Tok ikut bicara. Aku sungguh turut berduka cita. Aku balas menatap Panglima Timur. Dari cerita Ave, terlepas dari meninggalnya Ili, perjalanan kalian ke klan Matahari berhasil. Kita mendapatkan sekutu penting di masa depan. Dan lebih dari itu, kalian berhasil menghalangi si tanpa mahkota keluar dari penjara bayangan di bawah bayangan. Aku sangat bangga. Kalian bertiga bersama Ili telah melakukan tugas yang sangat penting. Tetapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Ili akan mendapatkan penguburan terbaik sore ini juga. Aku sendiri yang akan melepas salah satu petarung terhebat klan bulan. Sedangkan kalian harus kembali ke klan bumi, melanjutkan sekolah di sana. Aku terdiam, menoleh ke Miss Selena. Miss Selena mengangguk. Tok benar. Kalian bertiga harus kembali. Jadwal liburan hampir selesai. Aku tidak mau pulang. Sally memotong kalimat Miss Selena. Aku ikut mengangguk. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, Sally. Kalian harus pulang. Orang tua Raib dan Ali akan bertanya-tanya jika kalian tidak pulang tepat waktu.
akan susah menjelaskannya. Aku masih tetap ingin tinggal di sini, Sally berkata lebih tegas. Ruang tengah rumah Ilo lengang. Wajah Sally terlihat galak. Dia jelas tidak mau disuruh pulang, meninggalkan Ili yang masih terbujur kaku di atas sofa panjang. Ave mengambil alih situasi, berbicara sejenak dengan Miss Helena. Baiklah, kalian bisa tinggal di sini hingga nanti sore, saat pemakaman Ili dilaksanakan. Tapi setelah itu, kalian harus kembali ke klan bumi, melanjutkan kehidupan normal. Kita tidak ingin satu sekolah tahu kalian berasal dari klan lain. Miss Helena akhirnya mengalah. Itu kesepakatan yang bisa diterima Sally. Dia akhirnya mengangguk. Tidak banyak yang kami lakukan hingga sore tiba, hanya berdiam diri melihat kesibukan di rumah Ilo. Ada banyak orang penting klan bulan yang datang, mengucapkan duka cita dengan pakaian terang menyala, warna duka cita klan bulan. Faye terlihat lebih tegar. Dia masih sering menangis, tapi Ave yang berdiri di sebelahnya terus membantu. Faye lebih banyak mengurus Ou yang mulai merajuk, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ilo menyambut para tamu. Desainer terkenal di seluruh klan bulan itu menerima satu persatu tamu dengan mata sembab. Menjelang sore, tubuh Ili akhirnya dimasukkan ke dalam peti berwarna perak. 6 anggota pasukan bayangan datang mengangkat peti dengan hikmat. Ave menoleh kepada kami, memberitahu bahwa acara pemakaman segera dimulai. Aku berdiri disusul Sally dan Ali. Kami melangkah keluar dari rumah berbentuk balon dengan tiang tinggi ratusan meter. Ada belasan pesawat besar yang mengambang di sekitar rumah. Juga ratusan kapal terbang lainnya. Peti perak itu dibawa ke salah satu pesawat yang paling besar. Mungkin itu seperti kapal induk klan bulan. 5 menit kemudian, arak-arakan pesawat melesat menuju lokasi pemakaman. Aku belum pernah menyaksikan pemakaman di klan bulan, tapi aku tahu pemakaman Ili dilakukan dengan sangat spektakuler. Ili dimakamkan di akademi, tempat dia dulu bersekolah. Lapangan rumput luas akademi dipenuhi pasukan bayangan. Tok memimpin sendiri acara pemakaman. Peti perak Ili diletakkan di atas meja pualam. Matahari sudah beranjak turun, di kaki langit warna jingga terlihat sejauh mata memandang. Selamat tinggal Ili, salah satu petarung terbaik pasukan bayangan. Tok berseru, kemudian memukulkan tangannya ke udara. Suara berdentum kencang terdengar. Salju berguguran di sekitar bumi, di sekitar kami. Belum genap suara dentuman itu hilang, ribuan pasukan bayangan yang hadir ikut memukulkan tangannya ke udara, termasuk Miss Helena. Mereka memberikan salut penghormatan terakhir. Aku menatap hujan salju di sekitar kami. Suara dentuman terdengar susul menyusul. Itu hebat sekali. Terdengar megah, agung, dan sakral. Ave membimbing Ilo. Faye dan O melangkah maju, memberikan momen terakhir kali bagi mereka. Ilo perlahan menekan tombol di meja pualam. Persis tombol itu ditekan, meja pualam terbelah. Peti perak masuk ke dalam lubang, melesat turun entah pergi kemana. Mungkin ke dalam sistem pemakaman klan bulan yang canggih. Meja pualam kembali menutup setelah mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk seperti kartu berwarna emas bertuliskan nama Ili dan lokasi makamnya. Ilo dengan tangan bergetar mengambil kartu nisan tersebut, sedangkan Faye memeluknya menahan tangis. Masih menatap sekitar dengan penuh tanda tanya. Aku menelan ludah. Ili, teman petualang kami di klan matahari, telah pergi dengan damai. Sesuai kesepakatan, setelah pemakaman, setelah arak-arakan, kapsul terbang kembali ke rumah Ilo. Saatnya aku, Sally, dan Ali kembali ke kota kami. Kali ini Sally tidak protes. Dia mengangguk pelan, menuruti kalimat Miss Helena. Jangan menggunakan kekuatan kalian tanpa alasan yang baik, terutama kamu, Ali. Jangan membuat masalah. Kita sudah cukup punya masalah di 2 klan saat ini. Miss Helena mengingatkan seperti dulu saat kami pertama kalinya kembali ke kota. Miss Helena tidak ikut pulang? Tanya Sally. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sang pengintai. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sang pengintai, Sally. Selena tidak lagi menjadi guru matematika di klan bumi. Dia lebih dibutuhkan di sini, jawab Ave. Tapi aku akan menyusul, mungkin 1-2 minggu dari sekarang.
Mungkin berbulan-bulan kemudian. Jika ada kabar penting, aku akan datang memberitahu kalian. Miss Selena menambahkan. Aku mengangguk. Itu juga peraturan yang sama seperti dulu. Kami diminta menunggu, bertingkah seperti anak normal lainnya di klan bumi. Jaga buku matematikamu, Raib. Itu pusaka paling berharga klan bulan. Ave menyentuh bahuku, mengirim rasa hangat yang menenteramkan. Jangan digunakan untuk membuka portal apapun, tanpa sepengetahuanku atau Miss Selena. Kita tidak mau mengambil risiko. Situasi dua klan masih dalam masa transisi pemulihan. Setelah Tamus dan Valataratana menyalahgunakan kekuatan mereka, kemungkinan ada kekuatan besar lain yang menunggu kesempatan menyerang. Aku menatap Ave. Wajah teduh itu menatapku sangat serius. Berjanjilah kau tidak akan menggunakannya. Ucapkan, Ra. Aku berjanji, Ave. Bagus. Jaga buku itu baik-baik. Terakhir kami bertiga berpamitan dengan Ilo, Faye, dan Oh. Maafkan aku, suaraku tercekat di ujungnya. Aku menatap Ilo. Ilo menggeleng. Sungguh maafkan aku, Ilo. Sungguh maafkan aku. Aku seharusnya menjaga Ili. Aku tersenyum getir. Ilo tersenyum getir, memegang lenganku penuh penghargaan. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Ra. Aku tahu Ili sekarang pasti bangga sekali. Sejak dulu dia ingin menjadi petarung klan bulan seperti dirimu. Bukan desainer seperti aku, atau petugas kereta bawah tanah seperti keinginan Faye. Dia ingin melakukan petualangan hebat, dan kalian bertiga telah menjadi teman perjalanan impian sejak kecil. Tidak pernah ada penduduk klan bulan yang pernah bertarung di klan matahari sehebat Ili. Aku kehilangan kalimat. Kutahan tangis dengan menggigit bibir. Faye memelukku, aku balas memeluknya lama. Faye tidak banyak bicara, tapi aku tahu dari tatapan matanya, dia amat kehilangan. Oh, si kecil itu memegang tanganku, berkata riang. Kak Ra, kalau besok-besok datang ke rumahku lagi, jangan lupa bawa oleh-oleh mainan, oke? Aku berusaha tersenyum, menyeka pipi. Betulan ya, Kak Ra? Mata besar Oh berkejap-kejap. Saatnya pulang, Ra. Miss Selena mengingatkan. Aku mengangguk, bangkit berdiri, kemudian mengeluarkan buku matematika milikku dari tas. Buku tua warna coklat itu bercahaya terang saat kusentuh, seperti bulan purnama yang indah. Selarik cahaya lainnya merambat ke lengan dan bahuku, bicara denganku lewat bisikan lembut. Putri Raib, kali ini kau hendak kemana? Aku menelan ludah, tetapi tidak terbiasa mendengarkan buku ini bicara denganku. 10 detik lengang, semua orang menatapku. Aku menyebutkan tujuan tanpa suara. Sally dan Ali telah merapat di dekatku. Sekejap, buku kehidupan membuka portal tujuan kami. Cahaya terang semakin berpendar-pendar. Sebuah lubang setinggi kami terbuka di ruang keluarga rumah Ilo. Tepi-tepinya berwarna keemasan diselimuti kabut tipis. Aku melangkah ke dalam lubang cahaya itu, disusul Sally dan Ali. Sekilas aku bisa melihat Ave memberikan benda kecil ke tangan Ali sebelum tubuh kami menghilang di balik lubang. Tubuh kami tersentak pelan, ditarik cepat ke dalam teknologi berpindah tempat tiada banding. Aku memejamkan mata, silau, dan tak lama kemudian kami telah muncul di ruang keluarga rumah Sally. Liburan di klan matahari telah selesai. Kami tidak lama di rumah Sally. Mama dan Papa Sally masih di luar. Rumah Sally kosong. Aku dan Ali segera pulang ke rumah masing-masing menumpang taksi. Taksi mengantarku hingga gerbang pagar. Aku berdiri sejenak di depan pintu pagar, berusaha mengubah ekspresi wajahku menjadi lebih riang. 2 minggu lalu aku izin ke orang tuaku aku bilang bahwa aku ikut liburan keluarga Sally ke pantai. Jadi tidak mungkin wajahku suram oleh kesedihan saat pulang. Itu akan membuat mereka bertanya-tanya. Si Putih, kucingku, berlari-lari dari teras rumah saat melihatku mendorong pintu pagar. Pukul 7 malam, cahaya lampu taman menerpa lembut. Langit bersih tanpa awan memperlihatkan konstelasi bintang gemintang, membuatku teringat danau-danau luas di klan matahari. Aku tersenyum, si Putih loncat ke pangkuanku. Hai Princess, sudah pulang? Itu suara Papa terdengar riang, membuka pintu depan.
Aduh, senangnya Raib akhirnya pulang. Mama berseru tidak kalah riang, bergegas menyambutku. Wah, wajah Ra terlihat lebih gelap. Mama memelukku erat-erat seperti bertahun-tahun tidak bertemu, kemudian memeriksa seluruh wajahku. Setiap sentinya seperti khawatir ada yang terluka atau kurang. Tentu saja, Ma. Dia liburan ke pantai, berjemur di pasir, setidaknya di wajah Raib tidak ada jerawat. Bisa-bisa dia uring-uringan sepanjang hari. Papa tertawa, menarik koperku. Ayo semua masuk. Di luar angin kencang dan dingin. Ini sudah mulai musim hujan. Hujan bisa kapan saja turun. Aku ikut melangkah masuk. Wajahku memang lebih gelap, tapi itu karena petualangan berhari-hari mencari bunga matahari pertama mekar di klan matahari. Untunglah, pakaian yang dipinjamkan Ilo membuat badanku terlindung dari luka. Tidak bisa dibayangkan betapa paniknya Mama jika menemukan baret kecil di lengan, dan aku terpaksa mengarang alasan luka tersebut. Sejak kecil, Mama selalu menjagaku hingga hal paling kecil. Aku punya oleh-oleh untuk Mama dan Papa. Aku berusaha berkata riang membuka koper. Oh ya? Mama menatap antusias. Itu topi anyaman rotan yang sudah disiapkan Mama Sally agar perjalanan kami terlihat seolah liburan sungguhan. Aku sedikit merasa bersalah telah berbohong saat melihat betapa senangnya Mama menerima hadiah itu. Memakainya, mematur diri di depan cermin, Papa juga ikutan mengenakannya. Mereka berdua sudah seperti turis. Mereka saling tertawa. Kamu pasti lapar. Mama menyiapkan masakan kesukaanmu, Ra. Ayo, kamu mandi dulu, ganti baju. Kami sejak sore sudah menunggu. Sengaja belum makan. Kopernya bisa dibereskan nanti-nanti. Mama teringat sesuatu segera menyuruhku. Aku mengangguk. Setengah jam kemudian aku bergabung di meja makan. Tubuhku lebih segar. Itu mandi pertama sejak 10 hari terakhir. Mama benar. Dia telah menyiapkan masakan favoritku. Ini makan malam yang sangat spesial. Mungkin butuh seharian menyiapkan semua masakan. Si Putih meringkuk di dekat meja, menatap percakapan kami yang seru dan hangat. Seperti biasa, Papa banyak bergurau dan Mama banyak bertanya tentang liburan kami. Tentang Sally, orang tua Sally yang dokter, Ali, dan apa yang kami lakukan di pantai. Jika Papa tidak terlalu sibuk bekerja, kita bisa liburan ke pantai juga, Ra. Liburan tahun depan deh, Papa janji. Tambah Papa memberi janji. Aku sesekali terdiam, menghela napas, bukan karena harus mengarang jawaban, tapi sejak setahun lalu aku tahu bahwa Mama dan Papa bukan orang tua kandungku. Aku selalu merasa ganjil bercakap-cakap bersama mereka. Bagaimana mungkin mereka bukan orang tuaku? Mama selalu tulus dan Papa selalu ada untukku. Lantas di mana orang tua kandungku? Apakah mereka masih hidup? Kenapa mereka menitipkanku di rumah ini? Aku memperbaiki anak rambut, entah hingga kapan akhirnya berani menanyakan kepada Mama dan Papa akan seperti apa reaksi mereka. Aku tidak berani membayangkannya. Ra, mau tambah supnya? Mama bertanya. Aku buru-buru mengangguk, segera mengusir lamunan. Habis makan malam melihatku yang seperti biasa hendak membereskan meja, Mama menyuruhku langsung istirahat. Malam ini biar Mama saja yang mencuci piring. Besok kan kamu sekolah. Kamu pasti lelah setelah perjalanan pulang sepanjang hari. Aku mengalah dan mengangguk. Tubuhku memang letih, kurang tidur berhari-hari. Semangat, Ra! Papa berseru saat aku naik tangga, mengepalkan tangan meniru gaya teman-temanku di sekolah. Terlihat lucu, aku tertawa balas mengepalkan tangan. Si Putih ikut berlari naik anak tangga. Aku merebahkan badan di atas kasur, menghembuskan napas lega. Aku rindu kasur ini, juga rindu kamarku. Setelah bertualang 2 minggu di klan matahari, si Putih ikut melingkar di sampingku. Aku menatapnya. Hei Put, kamu sudah mengantuk juga? Si Putih mengeong. Aku tersenyum lebar. Kucingku ini sejak kecil kupelihara. Dia selalu mengeong jika aku mengajaknya bicara, seolah bisa memahami kalimatku. Tapi senyumku hilang saat ingat kucingku satunya lagi, si Hitam. Entah di mana si Hitam sekarang. Dulu aku mengira kucingku memang 2. Bahkan saat Mama dan Papa bilang mereka hanya melihat seekor kucing, aku tetap mengotot, meyakini kucingku ada 2. Aku baru tahu bahwa si Hitam memang tidak terlihat oleh siapapun saat Tamus datang. Si Hitam sengaja dititipkan oleh Tamus, orang yang muncul di cermin meja belajarku dan menjadi awal seluruh petualangku
petualanganku di dunia paralel. Aku menguap, bergegas mengusir bayangan Tamus, sosok tinggi kurus dengan mata hitam, sebelum dia merusak kantukku. Gerimis turun di luar. Suara air mengenai genting terdengar menyenangkan. Papa benar, sekarang sudah masuk musim hujan. Langit yang cerah bisa mendadak menjadi mendung dan hujan. Aku memeluk guling erat. Aku jatuh terlelap, juga si putih yang tidur merengkuh di ujung kakiku.